dingin dia. Aduh, aduh. Coba Edis senggol lagi dah. Senggol dong, Dis. Ya, mana nih? Halo, selamat malam. Selamat malam, Maryam. Selamat malam. Assalamualaikum. Aduh. Mana Edisnya, mana? Mana? Udah disenggol nih. Ini undang. Uncup, gimana? Iya. Akhirnya. Apa pula kau dem-dem? Aku mau tipu-tipu kah kau? Gimana, Sob? Apa pula? Kau mau bahas apa emang? Ngajak aku diskusi itu bahas apa kau? Tuhanku, Muhammad Tuhanmu, yang mana? Atau apa yang Anda kuasai lah? Aduh. Langsung ketakutan seperti itu sih, Uncup. Banyak omongnya ya, gede bacot, tong kosong nyaring bunyinya. Mau kabur, Uncup, mau kabur. Apa yang kita kabur? Aku lawan kamu itu, Desa. Ya, di mana aku pernah kabur? Di mana sejarahnya aku pernah kabur? Di mana? Ya, kan Sob, jangan debat kusir. Kita bahas apa yang nggak debat kusir. Mau nggak? Jangan debat yang teologis, jangan debat yang dogmatis, jangan debat yang bersifat subjektif. Kita debat dalam kajian ilmiah, mau nggak? Kajian ilmiah. Saya kasih contohnya. Sebentar, saya tolak sebentar, ada orang ini. Sebentar, saya kasih chat temanya Sob ya nih. Sebentar, sorry Sob ya. Sebentar Sob, sabar. Apa pula yang dia bawa ya teman-teman? Mau bahas judul itu, katanya Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Oh, itu dari mana pula? Kocak emang ya, kocak emang. Ntar kalau aja bahas judul itu bikin malu Edis ntar ya. Sebentar Sob. Aduh, ini anunya layar gambarnya nggak ada di galeri malahan. Alasan aja kamu itu alasan. Ini tema tentang gini Sob. Temanya tentang kenapa ada ayat-ayat Bible yang dijiplak oleh Al-Qur'an. Di mana? Oke, siap membahas tema itu? Kalau yang itu dia satu arah. Yang dua arah jadi. Dua arah dong. Dua arah. Gini, buktikan bahwa Quran menyempurnakan Bible itu, dan saya buktikan bahwa Quran menjiplak Bible itu. Gimana? Dua arah itu Sob, bolak-balik. Yuk. Baik, berapa lama nih? Terserah. Teman-teman kayak gimana? Kalaunya kayak gini, teman-teman semuanya ya. Nanti Edis dia nyerocos melulu. Botol halus dia. Kalau kagak dikasih moderator. Gemeteran. So, dia kalau kagak dikasih moderator kayak gitu terus nanti. Suaranya kecil dia. Sekarang gimana Sob? Suara kita gedean siapa sekarang Sob? Masih tenggelam suara kau sama aku. Masa teman-teman? Masih tenggelam. Masih tenggelam. Suara siapa yang keras teman-teman? Masih tenggelam. Kau masih sama aku. Gak bakalan kau bisa ngalahin songkatku ya. Masa? Sama. Iya. Masuk ke atas apa tenggelam Sob? Ada aja. Tenggelam. Suara kau tenggelam. Tanya aja tuh teman-teman di tempatku tenggelam. Ini Sob. Harga banyak ini Sob. Mahal apanya? Belum apa-apa udah kejang masalah suara kau. Mau kejang suara kau. Aku lihat acaramu itu acara debat-debat teologis, debat iman, debat yang sifatnya itu dogmatis. Jadi sifatnya itu sangat subjektif. Jadi aku mengajukan sama kamu Sob satu tema di mana ukuran atau tolak ukurnya itu bukan dogma, bukan kajian agama, tapi kajian ilmiah. Mau nggak? Kenapa kau bawa bahas masalah yang kayak gitu? Kau kagak percaya Yesus gitu ya? Kalau kita membahas tema yang sifatnya dogmatis atau agama, itu nanti jadi mau menang sendiri. Gitu loh, karena sifatnya sangat subjektif. Kebenarannya subjektif masing-masing.
kalau bukan agama, apa yang mau dibahas? Gini, Aku Sob. tahu kenapa Gini. kau bawa bahas masalah tema itu, karena kau nggak percaya Yesus. Kau jangan lari kemana-mana, Sob. Takut ini. Kau mau kemana kan? Videonya ada tersebar kok. Masih ngeles aja kamu. Masih ngeles. Takut dia. Teman-teman Kristen, ini kagak percaya Yesus itu Tuhan, kagak percaya. Kristen, saudara-saudara. Ya. Takut. Lari, bilang. Mana ada videonya itu, Saya tanya aja takut teman-temanku di bawah membahas tuh itu. ya. Saya takut mau membahas itu. Gimana? Yuk. Bukti ada di pipiku ya. Kau kagak percaya Yesus, lalu kau mau bahas apa? Tidak berani. Ayo, sanggup gak? Kita bahas bahwa Quran menjiplak Bible dan kau buktikan sebaliknya Quran menyempurnakan Bible atau meluruskan yang salah. Ayo, mau nggak? Siap? PK ya. 5 menit, 5 menit. Boleh. Tapi Aku nggak mau kalau nanti bisa debat pasar, nggak mau aku. Kau nanti kalau pegang ngeles. Debat Nggak mau. pasar, ntar Battle kamu aja. itu. Kita battle. Battle kayak gimana? Langsung aja kita battle. Ayo. Ntar tumpang tindih suaranya Des. Kau Nggak kalah suara masalah. sama Boy. Kita buktikan siapa yang anu. Ayo, kita buktikan. Gimana? Ah. Siap? Ah. Mau lari? Lari, pencet. Ini siapa Pencet, yang ngomong lari. duluan jadinya? Pencet tombol lari. Enggak, aku lari. pencet match. Gini. Ini aku pencet match. Siapa yang ngomong duluan? Masalahnya kayak gitu. Masa aku ngomong kamu ngomong? Sama-sama dewasa aja. Kita sama-sama dewasa, oke? Siap? Siap? Apa tuh? Gini, Sob. Coba ya. Gini, Kita oke. coba dulu 2 ronde. Kita Coba ya. Bagi gini. Ya. Jadi waktu saya coba 2 ronde nih. Gini. Oke. Waktu saya buka Injil Lukas. Oke, kita terima ya. Kita terima. Oke, Sob. Waktu saya buka Injil Lukas, Sob, saya buka di situ. Di situ tertulis, datanglah malaikat Gabriel kepada seorang perawan bernama Maria, ya. Lalu malaikat itu mengatakan kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Nah, saya buka Quran, Sob. Saya buka Quran, saya lihat, misalnya di dalam surat Maryam, ketika itu Maria mengasingkan diri ke sebelah timur, lalu kami mengutus ruh kami yang menjelma di hadapan Maryam dalam rupa manusia yang sempurna, lalu berkata, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Sesungguhnya aku ini adalah Ngaco seorang bacaannya. rasul. Sesungguhnya saya ini adalah seorang rasul yang ditutus kepada kamu untuk memberikan kamu anak laki-laki yang suci. Lalu Maria menjawab, bagaimana mungkin ana yakunu li gulamu? Bagaimana mungkin aku punya anak laki-laki tanpa disentuh laki-laki? Pertanyaannya, Ngaco Sob. bacaanmu. Sabar dulu. Kau jangan bahas bacaan. Gini, Sob. Kenapa konten atau cerita yang ada dalam Injil Lukas itu dijiplak oleh Quran? Kenapa? Udah? Ya, silakan. Udah? Ya, silakan. Kau habiskan 2,5 menit. Ayo, baru aku ngomong. Anu aja, sama-sama dewasa aja. Kita bagi aja waktunya. Silakan. Des, kalau untuk masalah ini aku sudah tanya ke kamu. Kalau kau mau bandingkan kitab Lukas dengan kitab Quran, Nggak itu berani tidak dijawab. sebanding. Nggak Maka berani aku dijawab. akan cari verifikasi dulu berani dijawabnya, tentang kitab Lukas saudara-saudara. itu. Gemetar. Betul kagak Kenapa? kitab itu Kenapa diverifikasi kisah oleh itu ada di Quran? Yesus? Kenapa kisah itu Coba. ada di Quran? Terima kasih, Mana Amin. verifikasi Makasih, Yesus Bang Amin. tentang kitab Lukas mana? Aduh, lari kemana? Mana verifikasi Yesus tentang kitab Lukas? Tidak berani dijawab. Ayo, Sudah. jawab. Jawab dulu kalau kau mau bahas Kisah itu ada di Quran? Kenapa? Ya, verifikasinya mana? Kenapa Nggak usah tercatat di Lukas? verifikasi. Apakah Sudah kitab saya itu bilang tadi, Sob. Jangan debat kusir, jangan debat teologis, jangan debat dogmatis. Udah gue bilang kan kayak Kisah tadi. itu, Ya, kisah malaikat Gabriel yang datang kepada Maria memberitahukan bahwa dia akan memiliki anak laki-laki. Kemudian kisah malaikat Gabriel yang datang kepada Zakaria dan memberitahukan kepadanya bahwa istrinya akan mengandung dan dia akan punya anak laki-laki. Kenapa kisah-kisah itu dijiplak oleh Al-Quran?
Jawab. Bukan Jawab. dijiplak oleh Al-Quran. Masalahnya si Lukas itu dapat dari mana? Itu yang mau balik ku pertanyakan. Di mana Lukas dapat cerita itu? Adakah verifikasi dari Yesus? Baik, menurut pembukaan ini Coba di situ dikatakan mana verifikasi dari Yesus kalau kayak gitu? Aku menyelidikinya dengan seksama dari para Ayo. saksi mata, maka aku membukukannya kepadamu dari para saksi mata. Sekarang saya tanya, Verifikasi yang diceritakan, verifikasi Yesus tentang tulisan Lukas mana? penulis Quran tahu cerita itu? Kalau bukan tidak jiplak dari Bible. Dari mana verifikasi Yesus ada tentang masalah tulisan Lukas mana? Jangan kau berbelit-belit, so. Jangan kau lari muter-muter. Enggak, jangan kau adu. Ayo ke Kitab substansi, Sob. karangan, Berani dia. kitab, Sudah gue ya, bilang. kitab karangan, kitab wartawan, jangan kau adu dengan kitab suci Quran. Lihat bagaimana si Ayo, coba buktikan verifikasi Yesus terhadap tulisan Lukas. Bukan sama aku mana? Verifikasi dari Yesus mana? Gak usah bahas verifikasi. Intinya Kagak usah bahas verifikasi. Tertulis di dalam Al-Quran mencret demikian. kau kalau diminta itu. Ayat yang ada dalam Lukas itu bisa dijiplak. Ayo. Enggak, aku minta berani. verifikasi Nggak dulu berani. apakah tulisan itu betul. Mana verifikasi dari Yesus? Coba. Meninggal dunia, saudara-saudara. Meninggal Sudah saya dunia bilang tadi, kau Sob. ditanyakan masalah itu. Jangan Ya. debat-debat yang bersifat Des, teologis. kau kagak bisa bandingin Jangan berdebat kitab yang wartawan bersifat- dengan kitab sifat suci dogma. dari Tuhan. Itu dari Tuhan itu kan dogma, Sob. Bagi yang percaya. Di mana? Lukas itu dari Tuhan, tulisannya mana? Mana? Sob, dengarkan. Kau bilang itu dari Tuhan, itu sifatnya dogmatis. Makanya saya bilang jangan membahas hal-hal yang Terus bersifat apa? dogmatis. Terus apa? Apa kau mau menggiring keluar dari dogmatis? Kagak bisa. Namanya kitab suci pasti dogmatis, Des. Ya, makanya jangan bahas hal yang bersifat dogmatis. Ya, kita makanya bahas hal yang verifikasinya bersifat dulu mana? dogmatis. Kalau catatan Ayo itu kita betul, bahas mana? hal yang bersifat kajian ilmiah. Berani? Kalau catatan itu betul mana verifikasinya? Ayo. Tidak berani disentuhnya. Mana verifikasinya mana? Verifikasinya. Ayo, verifikasi tulisan Lukas dari Yesus mana? Aku membenarkan tulisan Intinya, Lukas. Sob, ya, Kata Yesus, bahwa mana itu apa yang mana? tertulis dalam Injil Lukas itu yang kalian bilang Mana? wartawan yang tidak diverifikasi Iya. oleh Yesus nyata-nyata dijiplak oleh penulis Quran. Kenapa? Iya, Kenapa kagak ada kitab verifikasi. wartawan itu? Kenapa kitab yang tidak ada verifikasi dari Yesus itu? Kenapa kitab yang wartawan dan Kalau tidak jelas kagak itu ada verifikasinya, ngapain kau adu? Kenapa Coba. dijiplak Al-Quran? Kenapa kau adu? Kalau tidak ada verifikasinya kan artinya Kenapa catatan yang tidak jelas. Kan kayak gitu. Anda jiplak. Kenapa? Ya. Kalau tidak ada verifikasinya, berarti kan itu catatan tidak jelas yang tidak dapat dibawa ke dalam ranah perdebatan. Kenapa dijiplak? Mana verifikasinya dulu? Ya. Ayo dari Yesus mana verifikasinya coba? Kenapa dijiplak? Iya. Gak ada verifikasi catatan kitab Lukas itu bahwa betul apa yang telah dicatatkan Lukas itu. Mana verifikasi dari Yesus? Mana? Buktikan bahwa kitabnya menjiplak Injil Lukas. Kenapa? Ayo mana? Ayo sulit memang sulit ya, sulit memang. Malah bahas-bahas tentang siapa penulisnya. Kalau kita mau bahas seperti itu, aku bawa kitab koran aja ya, bukan Quran, tapi koran. Ya, aku bawa. Mana? Gak usah bahas-bahas seperti itu. Intinya apa yang tertulis di situ sudah tertulis demikian. Ayo. Yang tertulis di Quran sudah tertulis demikian. Sekarang intinya Usop, kenapa kita yang tertulis Enggak, aku di cari dalam verifikasinya dulu kalau kau mau bawa Lukas. Kenapa? Mana? Kenapa? Mana? Verifikasinya mana? Verifikasi dari Yesus tentang tulisan Lukas mana? Nggak berani jawab. Gak ada. Verifikasi. Sob, Kagak ada.
dengarkan. Ya, Dengarkan. ada. Dengarkan. Kenapa kitab yang tidak ada verifikasi dari Yesus? Kenapa kitab wartawan? Kenapa kitab nggak jelas? Kenapa kitab palsu dijiplak oleh Quran? Kenapa? Meninggal. Tidak dijiplak oleh Quran. Quran itu firman Tuhan ya. Kenapa di situ? Yang ditulis oleh Lukas ini jangan-jangan nyuri dari Quran. Kenapa dimirip-miripin? Kenapa dimirip-miripin? Kenapa? Apakah Lukas mencuri dari firman Tuhan yang ada di dalam Quran? Coba jawab. Ya, Lukas duluan. Coba jawab. Lebih tua dari Allah, Su. Kan tulisannya tidak ada verifikasinya. Lukas lebih tua dari Muhammad, lebih tua dari Allah. Allah belum Mana verifikasinya bahwa yang dituliskan Lukas itu betul? Ayo. Allah belum lahir, Muhammad belum ada, Aminah belum lahir. Ya kan kita kan bisa aja menduga-duga kan kayak gitu. Injil Lukas Kosakata Allah saja kalian embat. Gak heran aku. kepada seorang perawan bernama Maria. Kosakata Allah aja kalian embat tuh ya. Apalagi cerita dalam Quran tuh ya. Di dalam Injil Lukas 1 tertulis sesungguhnya Ayo, syukran, engkau Dewi akan Bargoy. mengandung dan akan melahirkan Coba seorang anak aku laki-laki. tanya dulu verifikasi dari Lukas mana? Verifikasi dari Yesus mana? Ayo. Ditiru oleh Al-Quran. Kenapa? Jawab. Dari mana verifikasi bahwa tulisan Lukas itu betul kata Yesus mana? Dia minta verifikasi terus saudara-saudara. Enggak berani. Dia tidak akan Kagak berani bisa masuk ke tunjukin substansi. ya. Enggak akan berani. Karena nanti terbukti bahwa kita Kagak bisa kau tunjukin gitu. Verifikasi kitabmu. Tidak berani dia. Kagak bisa ditunjukin ya Dis ya. Pencet tombol lari sob. Pencet tombol lari sob. Pencet. Apanya? Kagak ada sejarahnya ku lari sama kamu. Ya. Pencet tombol lari sob. Mana? Enggak, jangan Masih ulang-ulang, kutunggu Sob. verifikasinya nih. Jangan berulang-ulang. Kau kan sudah tanya sama saya. Kau sudah tak duluan masalahnya Des ya. Ketika ku tanya satu hal sebelum ke ranah pembahasan, Di mana kau setak duluan verifikasi? udah. Sudah saya bilang. Sudah Mana saya bilang. verifikasinya? Tunjukkan datanya di mana? Dengarkan. Kenapa kitab yang tidak ada verifikasinya dari Yesus? Kenapa kitab wartawan? Berarti tidak ada ya. Kitab yang Tidak tidak ada ada ya. itu dijiplak. Tidak ada ya. Kenapa? Jawab. Tidak ada ya. Tidak ada verifikasi dari Yesus ya. Sudah tahu kitab nggak jelas. Sudah tahu kitab Berarti nggak tidak ada verifikasinya ya, betul? tidak ada verifikasi. Kenapa dijiplak oleh Quran? Betul. Kenapa Betul tidak ada verifikasinya ya. Iya, kenapa Enggak, kau akui jiplak dulu. kitab itu? Akui dulu. Kenapa Akui kau dulu. jiplak itu? Tidak ada verifikasinya. Kenapa kau jiplak kitab yang tidak ada verifikasi? Ditanya apa jawab apa? Kenapa Des nggak mau jawab pertanyaanku Des? Intinya Kau udah akui tidak ada verifikasinya itu kitab. Itu kitab yang tidak ada verifikasi. Tidak ada verifikasinya itu kitab. Anda jiplak. Itu Coba jawabannya. verifikasinya tidak ada gitu kamu akui. Kenapa Anda jiplak? Kenapa dijiplak? Anda akui tidak ada verifikasinya. Kenapa dijiplak? Jawab dulu. Apakah kamu akui tidak ada verifikasinya? Buntu kan? Buntu. Karena kau tidak berani Coba membahas jangan substansinya. buntu Des, jangan macet. Coba aku tanya satu hal saja. Di mana verifikasi kitab Lukas itu di mana? Dijiplak. Intinya dijiplak, Sob. Ada nggak? Kamu mengakui tidak ada verifikasinya? Kenapa harus Anda Baru ku jiplak? jawab. Kenapa Baru harus ku Anda jawab. jiplak? Coba. Ayo. Kenapa harus Anda Kamu jiplak? akui tidak ada verifikasinya. Baru ku jawab tuh. Iya, Sob. Ayo, jawab dulu. Aku Tidak mau ada dengar jawaban kamu kayak verifikasinya. gimana. Sob. Ayo. Menurutmu kan tidak ada verifikasinya, betul? Bukan menurutku. Aku bertanya kepada kamu. Ada nggak verifikasi dari Yesus? Verifikasi seperti apa maksud kamu? Ya, maksud kamu verifikasi itu seperti apa? Bahwa Yesus mengatakan betul apa yang telah dituliskan oleh Lukas. Nah, coba mana? Baik. Kamu ingin supaya Yesus mengatakan betul apa yang dikatakan oleh Lukas. Kata-katanya harus persis begitu.
Verifikasinya aja di mana? Yang saya tanya sama kamu ingin kata-katanya harus persis kayak gitu. Enggak perlu lengkap. Yang penting dari Saya mau Yesus. jelaskan. Yang kamu maksud verifikasi apa? adalah, Ayo. dengarkan. Yang kamu maksud verifikasi Ayo, adalah macet Yesus kau, macet. mengatakan bahwa Macet kah? apa yang ditulis oleh Lukas itu benar, begitu? Iya, mana Kata-katanya harus verifikasi seperti Yesus? itu. Iya. Ya, kalau kata-kata harus seperti itu, saya jawab tidak ada. Tidak ada. Oke, sekarang kenapa yang tidak Oke, tidak ada ya. diciplak oleh Tuhan? Gitu dong, Des. Oke, Tidak baik. ada. Kenapa yang tidak ada verifikasi Tidak yang ada. kau inginkan itu diciplak oleh Quran? Kenapa? Baik, Des ya. Meninggal. Kenapa ditarakan di dalam Al-Quran Meninggal cerita dunia. Yesus? Mau dijawab kagak? Oke. Mau dijawab kagak? Kenapa isi Mau dijawab atau kagak? konten Kenapa dari kau Injil kejam, Lukas itu Des? diciplak? Silakan. Kenapa kau kejam? Mau dijawab gak? Silakan. Silakan, Sob. Oke. Baik, Des ya, aku jawab. Kata Ya. kamu tidak ada verifikasinya. Ya. Kenapa kitab tidak ada verifikasinya tertulis di dalam Al-Qur'an? Des, ingat kami sebagai umat Islam ya tidak membantah keseluruhan dari kitabmu. Ya. Itu jawabannya. Berarti kalau ada ukurannya di belum selesai. Des, kalau ada Des ya, kalau ada di dalam Al-Quran kami dicatatkan ceritanya seperti Dalam itu apa? Dalam dan apa? juga ada tertera di kitab kamu, maka kami mengakui hal itu. Oke. Oke, kenapa penciplaannya keliru? Kenapa Bukan penciplaannya keliru? menciplak. Tidak ada dalilnya Al-Quran menciplak kitab Buktinya Lukas. sudah ada. Buktinya Mana sudah mana ada. dalilnya? Mana Kisah dalilnya? itu sudah Dalilnya ada mana? dalam Dalilnya Injil mana? Lukas. Kenapa harus ada di Quran? Dalilnya mana? Kenapa harus ada di Al-Quran Quran? menciplak kitab Lukas itu di mana dalilnya? Oke, saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan dalilnya. Di mana Baik, dalilnya? saya tunjukkan dalilnya. Al-Quran meniru kitab Lukas. Coba. Baik, saya tunjukkan. Ayo, tunjukkan Baik, sama aku. Ya. Saya tunjukkan. Ayo, Kisah ayo, datangnya tunjukkan. malaikat Gabriel kepada Zakaria itu dan ceritanya. kepada Maria. Sudah ada dalam Bible duluan. Yang ku tanya di mana dalilnya Duluan mana Al-Quran sekarang itu dalilnya? meniru? Ayo. Duluan mana, Sob? Di mana dalilnya Al-Quran itu meniru? Buktinya sudah ada dalam Injil Lukas duluan. Di mana dalilnya Al-Quran itu meniru? Buktinya kisah yang tulis di dalam Quran itu meniru-niru apa yang ada di dalam Injil Lukas. Di mana dikatakan meniru Quran? Baik, kita buktikan. Di mana dalilnya? Dalilnya dulu. Dalilnya Al-Quran meniru kitab Lukas. Mana? Katanya mau saya jawab, kok gemetaran? Iya, mana? Gemetaran. Mana? Jangan ngarang Saya tuh. mau jawab kok gemetaran yang disuncuk nih. Ayo, jangan ngarang. Tunjukkan sama aku Jangan mana? gemetaran gitu, Sob. Ayo. Saya mau Ayo, menunjukkan. tunjukkan sama aku mana? Saya sedang mau menunjukkan, jangan gemetaran. Saya sedang mau Ayo, menunjukkan. tunjukkan. Baik, di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Ya, datanglah malaikat Gabriel kepada seorang perawan bernama Maria. Itu bukan Lukas pertama, kocak. Saya bacakan, mau saya bacakan? Saya bacakan ya. Aduh, Lukas 1 pasal 1 apa bunyinya? Teofilus yang mulia. Baik. Saya bacakan. Kocak emang. Saya bacakan Uncup. Lukas pasal yang pertama. Saya bacakan ya. Lukas pasal yang pertama. Coba Lukas 1 pasal 1. Coba. Ayat yang ke ayat baru ke-26. ngomong ayatnya. Saya mulai dari ayat yang ke-26 ya. Baru ngomong ayatnya. Baik, Ayo. dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayo. Saya terima dulu. Sebentar, saya terima dulu matchnya. Biarin kita mainin dulu ya teman-teman. Kita mainin dulu. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Oke, Yusuf oke, dari oke. keluarga Daud. Nama perawan Oke. itu ialah Maria. Terus? Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Terus? "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, perhatikan ini, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Sekarang saya Mana dalilnya Quran di kitab Lukas itu mana? dijiplak oleh Al-Quran. Mana dalilnya Zong? Mana ayat Zong. Tertulis di dalam Yang Quran ku surat tanyakan Maryam. samamu, di mana dalilnya Quran menciplak kitab Lukas? Baik, kita bukakan surat Zong, Maryam. Zong, mana dalilnya itu? Maryam Ngarang kau. ayat yang kita mulai ya. Maryam ayat Apa? surat Maryam ayat yang Apa? ke-16. Kita mulai dari 16. Macet. Des, kalau yang 16 fattakhazat min dunihim hijab arsalna ilaiha ruhana pada masalah ceritakanlah, sawiya. dengar. Lebih hafal Saya mau aku buktikan, daripada jangan kamu, kejam-kejam. Des. Jangan kejam-kejam, so. Saya mau buktikan ini. Lebih hafal Jangan aku kejam-kejam. daripada kamu. Jangan Yang ku kejam-kejam, saya mau minta buktikan. di mana tertulis Jangan dalilnya kejam-kejam, so. Saya mau buktikan ini. Al-Quran menciplak kitab Itu. Lukas. Saya sedang Mana? bacakan. Saya sedang bacakan. Saya sedang bacakan. Mana dalilnya? Saya sedang Tunjuk bacakan. satu ayat, coba tunjuk. Mencet kau. Sedang akan membacakan. Bisa diam? Bisa diam? Coba. Tuh Baik, nih saya ya. bacakan. Di mana dalilnya di Al-Quran? Al-Quran menciplak kitab Lukas. Mana? Saya mau bacakan ini. Dan Ya, mana dalilnya? Tunjuk. Ini. Tunjuk. Saya bacakan dari surat Maryam 16 sampai 25. Saya bacakan. Di situ nggak ada. Nggak ada. bacakan, Sob. Nggak ada. Yang kutanyakan mana dalilnya? Saya mau Al-Quran bacakan mana menciplak dalilnya. kitab Lukas itu di mana? Jangan panik, Sob. Saya sedang membacakan. Kamu yang panik, kotanya satu hal dalilnya di mana kagak dapat ditunjukin. Kenapa kau panik, Sob? Saya membacakan. Ini teman-teman ya, saya bukakan aja ya. Surah Maryam ya, kata Edis tuh ya, surah. Pencet tombol lari. Surah Maryam ya teman-teman. Ya, bacakan. Nih, saya bukakan kepada teman-teman ya. Silakan, yuk. Saya ini baik hati teman-teman ya. Di mana ada verifikasi Al-Quran menciplak kitab Lukas? Kagak ada. Di Maryam ini kagak ada. Ya teman-teman ya. Nih. Ya. Kagak ada tuh yang saya minta. Fattakhazat min dunihim hijaba. Lalu dia memasang tabir yang melindungi mereka. Ya, kagak ada dalilnya Al-Quran menciplak kitab Lukas. Makasih Bang Mika. Sudah? Kagak ada dalilnya Oke, itu kisah Al-Quran tentang apa? menciplak kitab Lukas. Kisah tentang Mana? Kisah tentang Mana? Ini Maryam nih yang kau bilang nih. Baca terus. Maju terus. Mana? Ayat selanjutnya. Mana? Nih. Ayat selanjutnya. Nih, selanjutnya nih. Baca selanjutnya. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuh kau. Kenapa dia berkata Apalagi? seperti itu? Kenapa dia berkata seperti itu? Nih dalilnya. Iya, kenapa dia berkata seperti itu? Yang kutanyakan di mana Al-Quran menciplak kitab Lukas di mana dalilnya? Itu kisah tentang apa, Sob? Zong. Itu kisah tentang apa, Sob? Itu kisah katanya yang kutanya dalilnya di mana Al-Quran menciplak kitab Lukas itu di mana? Kisah tentang malaikat datang kepada Ini dalilnya. Kagak ada di sini dikatakan Al-Quran ini menciplak kitab Lukas. Kagak ada. Inti ceritanya adalah tentang Ceritanya. Ditanya dalilnya di mana Al-Quran? Makanya Dis ya. Tentang malaikat datang kepada seorang perawan bernama Maryam, betul? Des, makanya kau bertanggung jawabkan ketika ketemu aku ya. Kalau ketemu aku pasti tanya dalilnya. Di mana Al-Quran disebutkan menciplak kitab Lukas? Itu di mana? Kepada seorang perawan, betul atau tidak? Zong. Ya, Zong. Nih teman-teman, Zong. Betul atau tidak? Zong, teman-teman ya. Si Ucup lari. Ini dia. Ditanya dalilnya
ditanya satu mana kagak Kenapa ada. tidak berani sob menjawab itu sob? Kagak ada kayak gitu ya. Ayo. Yang ingin saya tanyakan sama kamu sob, ayat itu Macet, bercerita kau nanya tentang terus. datangnya seorang malaikat kepada Maryam, betul atau tidak? Macet, kau nanya terus. Betul atau tidak sob? Ditanya satu aja, aku tanya satu kagak ada jawabannya. Si Ucup nggak berani, saudara-saudara, tidak berani. Mana dalilnya? Kitab Quran menciplak Berani dia kitab Lukas berani. itu mana? Hah? Sob, intinya ayat itu secara keseluruhan berbicara tentang datangnya seorang malaikat kepada seorang Kagak ada di bernama situ. Maryam, betul? Cerita ini diambil dari kitab Lukas, nggak ada. Betul atau tidak? Nggak ada. Nggak ada. Al-Quran disebutkan mengambil kitab Lukas, nggak ada. Mana dalil? Mana dalil? Kalau gitu dia tahu dari Dalil mana? mana dalil? Kalau gitu dia tahu dari mana? Dalilnya mana? Dalil Zong, itu macet, macet. sudah ada sebelumnya di dalam Injil Lukas. Macet, Lalu kisah ditanya itu dalilnya mana? Macet. muncul kembali di buku 700 tahun kemudian dalam versi Arab yang jelas-jelas Kau kita itu sudah ngomong ada sebelumnya. apa? Yang ditanya dalil di mana Al-Quran mengambil cerita dari Lukas, kagak ada. Dijiplak semua. Macet, Kisah macet. Musa membelah Makanya jangan kebanyakan ngarang kau. Kisah Musa memukul batu lalu keluar air. Kau Musa mula udah lari-lari ke Nabi Musa mula. Dijiplak. Ke Nabi Musa mula, macet. Dijiplak. Macet. Kepada Zakaria dijiplak. Apalagi yang kau jiplak? Baik, Des. Aku minta satu sama kamu, ya. Kitabmu cuma jiplak. Coba dengarkan dulu. Aku minta satu hal sama kamu, ya, atas framing-an kamu. Isi kitabmu Dengarkan dulu. Ntar aku dengerin jawaban kamu. Jamin. Sudah kau akui belum? Ya. Sudah kau akui? Aku minta satu hal sama kamu, ya. Sudah Di kau akui kitab belum kamu, itu? Bahwa bentar. saat itu jiplak. Sudah kau akui belum? Lari. Coba dengarkan dulu. Sedikit aja, sedikit. Lari kau Ucup, lari. Oke. Pencet tombol lari sob, pencet. Oke, Des. Kalau kau tuduh Al-Quranku itu menciplak kitab kamu, di mana disebutkan di Al-Quran Nabi Daud itu berzina di mana? Apanya? Baik. Di Al-Quran di mana disebutkan Nabi Daud berzina? Di mana? Saya bukakan. Sebentar. Di mana? Sudah saya tulis Di mana? itu. Sebentar. Sabar. Ayo, di mana? Sabar. Di mana di Al-Quran dikatakan Nabi Daud berzina, Lot berzina, sabar. Nabi Saya Ibrahim sudah tulis, berzina, saya itu sudah di mana? tulis. Saya sudah tulis buku tentang itu di sini. Ya, saya sudah tulis buku tentang Mana? itu di sini. Buka. Baik. Sabar. Ya. Buka. Sabar. Itu apa kitab Zakir Naik yang ku minta Quran? Saya Macet emang ini di sini. Sabar. Jangan kau lari Ucup. Mana Qurannya? Di mana ayatnya? Di mana? Jangan kau lari Ucup. Jangan kau lari. Macet mencret gitu. Jangan kau lari. Macet. Yang ku minta di Al-Quran mana? Saya bukakan buku yang Mana? di halaman 163. Saya bukakan. Jangan kau lari Ucup. Yang ku minta ayatnya di Quran mana? Lari Ucup. Jangan kau lari. Zong, macet. Kepada kamu, ya. Yang kau minta di Quran, bukan di buku, bukan. Berzina kan? Kau minta Daud berzina? Iya, di mana? Ayatnya di Quran mana? Buka. Ayo. Baik. Bukakan Quran surat sebentar. Sabar. Surah berapa? Bukakan Quran surat ke surat As-Sod ayat 21 sampai 25. Ya. Surat Sof. Ya. Ayat As-Sod 21 sampai 25. Baik. Sebentar ya. Surat As-Sod Quran surah ayat 21 As-Sof sampai kan? 25. As-Sof kan? Bukan As-Sod. Sod. Apa? Sod. Quran surah Sof. Ya, Sod. Oh, Sod. Sod. 21 sampai 25. 21 sampai 25 ya, teman-teman. Mari kita lihat, teman-teman. Adakah Nabi Daud berzina? Ya. Oke, ya. Oke, teman-teman. Ya, ini Quran surah
Benar ini Des, Quran surah Shad, ku konfirmasi Shad dulu ya. 21 sampai 25. Ya bentar, tulisannya betul kayak gini nggak? Mana nih? Quran surah Shad. Ya. Shad ya, nih Shad ya, betul? Ya, 21 sampai 25. Oke, mari kita buka. Adakah Nabi Daud berzina dikatakan di dalam Quran? Silakan. Oke, mari kita baca Nanti saya 21-nya ya buktikan bahwa teman-teman. Surat Shad ayat 21 sampai 25 itu Ya, ini 21 ya. dijiplak Ya. dari 2 Samuel pasal yang Ya, ke-12. dan apakah telah sampai kepada Anda berita orang-orang yang berselisih ketika mereka berkumpul di dinding mihrab? Mana? Lah, 21 sampai 25. Terus. 25. Ya. Belum juga kelar baru kau baca. Nih. Ketika mereka masuk menemui Daud dan dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain, maka berilah keputusan di antara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mana? Disebutkan Nabi Daud berzina mana? Lanjut dulu. Mana? Sejujurnya aku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu padaku. Dan dia mengalahkan aku dalam kejadian itu. Lanjut, 24-nya ya. Dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu melakukan kezalimannya kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan pengabdian, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur, sujud dan bernegosiasi. Di mana dia? Di mana? Nabi Daud berzina di mana? Sudah ada. Sudah selesai? Sudah selesai? Udah selesai ini. Udah. Mana? Kenapa di situ sujud, sungkur dan bertobat? Mana dikatakan Nabi Daud berzina mana? Daud tersujud, sungkur dan bertobat. Apa? Mana? Di sini negosiasi tentang perselisihan masalah ternak, masalah kambing. Sebentar. Saya bacakan punya saya. Mencret. Kagak ada seperti di Bible-mu, kagak ada. Ya. Kamu versi editan. Saya bacakan. Kagak ada versi Saya bacakan. Kurangmu editan. Saya bacakan di sini. Kagak bakalan kamu temukan Nabi Daud berzina. Kagak bakalan. Ya. Mau diskusi yang baik. Tadi kau sudah baca, saya diam. Kau saja sudah ngibul sama aku. Bisa saya ganti nama, Sob? Bisa saya ganti nama? Macet. Bisa saya ganti nama nggak? Coba kau tunjukkan di Quranku di mana. Coba, aku kasih waktu kau. Baik. Ya. Kalau saya diizinkan ngomong, kalau kau nggak panik, kau diam dulu. Ya. Coba. Aku kasih waktu Kisah kau. yang tertulis, dengarkan, Sob. Kisah yang tertulis di dalam surat As-Shad ayat yang ke-21 sampai 25 tadi itu sesungguhnya merupakan jiplakan yang keliru dari 2 Samuel pasal yang ke-12. Saya bacakan. Iya, kagak Saya ada. bacakan. Jangan kepanikan begitu. Kagak ada. Jangan panik. Saya bacakan dulu. Oh, pada ketawa penontonku, Des. Kata mereka Saya bacakan, macet. Sob, saya bacakan. 2 Samuel pasal yang ke-12. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang seorang miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan si lembu sapi, dan si miskin tidak mempunyai apa-apa kecuali dari seekor anak lembu domba betina yang kecil yang diurus, yang dipeliharanya.
Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya dan lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Kita Israel. dengarkan aja. Kita Akulah mainin yang dulu sebentar mengangkat ya. engkau menjadi raja atas orang Israel, dan akulah yang akan Sob, kau tadi baca saya diam. Sekarang saya Iya, buktikan iya, kau jangan aku panik. dengerin kamu baca. Kau jangan panik, Ucup. Kau jangan panik. Aku dengerin kamu dari tadi baca. Itu menjiplak dari sini. Saya Di mana dikatakan Nabi Daud berzina di mana? menjiplak ayat ini dengan keliru. Di mana mencret kau? Dikatakan di mana di Quran Nabi Daud berzina itu di mana? Kau jangan panik. Kau jangan panik. Zong, itu zong. Zong. Motor, saudara-saudara. Zong, gitu. Saudara-saudara. Jiplak dari mana? Quran dari mana? Bisa bacakan? Nabi Daud Bisa berzina nggak ada di Quran. Mau saya lanjutkan nggak? Mau saya lanjutkan nggak? Mana tunjukkan Nabi Daud berzina di Quran itu di mana? Sudah gemetaran dia. Sudah gemetaran. Ayo. Zong dari tadi zong. Bagaimana ayat Kau itu cerita dijiplak? apa? Bagaimana ayat itu dijiplak oleh Quran? Perhatikan, bagaimana cara Quran menjiplaknya. Mana kitab di kitab Saya kamu bacakan. tertulis Nabi Daud berzina Saya di Quran bacakan mana? ini. Gimana saya Mana di Quran ayatnya? Di mana? Tanda kau panik. Panik. Di mana ayatnya di Quran di mana Saya itu? buktikan. Di di dalam mana? surat Ayo. As-Sod ayat yang ke-21 sampai 25. Sudah kita baca tadi nggak ada Nabi Daud berzina. Dengarkan, punyamu versi editan bukan begitu. Punyamu editan. Versi editan. Saya baca dulu. Saya Macam bacakan apa yang pula terjemahan punya itu saya. deh? Saya bacakan yang terjemahan punya saya, Sob. Sob, saya bacakan yang terjemahan punya saya. Panik, panik Kan? gitu. Di sini dikatakan nggak begini. ada gitu ya. Adakah sampai kepada kamu berita orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar, ketika mereka masuk menemui Daud, lalu Daud terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut karena 2 orang yang berperkara, yang seorang dari kami berbuat zolim kepada yang lain. Maka berilah keputusan kepada kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja." Mirip nggak dengan yang di dalam anu tadi? Di mana dikatakan Nabi Daud berzina? Mirip nggak? Di mana dikatakan Nabi Daud berzina di mana? Peniru. Ayo, di mana dikatakan Nabi Daud berzina di mana? Peniru dan penjubah. Ada nggak? Di Quran surah Sur itu ada nggak? Peniru. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Dengarkan. Di mana Nabi Daud berzina di mana? Dan penjiplak. Yang ku tanya sama kamu bukan urusan kambing. Yang ku tanya sama kamu di kitab kamu Nabi Daud berzina itu di mana? Saya teruskan. Di mana? Ayo. Serahkanlah. Mencret kau, mencret. Malu. Seseorang di antara mereka berkata, "Serahkanlah kambing itu kepada," dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zolim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian dari mereka berbuat zolim kepada yang lain, kecuali yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka." Perhatikan kalimat ini. "Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat." Pertanyaan saya, bertaubat dari apa?
Daud di situ? Itu perselisihan kambing, bukan masalah zina. Bermula dari apa? Lalu dari apa? Perselisihan masalah ternak. Oke, siapa Ya. dua orang itu? Siapa dua orang Perselisihan itu? masalah ternak, Ya, siapa bukan yang masalah datang itu? zina. Siapa yang dua orang itu? Siapa? Mana dalilnya? Siapa Ayo, yang dua orang itu? ayo, Siapa yang dua orang itu? ayo, mana dalilnya? Kau pertanggungjawabkan mana? Itu bukan perkara, hanya perkara. Ayo, mana dalilnya? Yang kau minta mana? Nabi Daud berzina mana? Itu. Siapa dua orang? Zong. Siapa dua orang? Zong gitu. Ngelawak, kau ngelawak. Ayo, malu-maluin kalau kau kagak bisa buktikan dalilnya Nabi Daud berzina di Quran. Ayo mana? Macet gitu. Pertanyaan saya sama kamu sederhana. Macet. Siapa dua orang yang lompat pagar? Apanya? Itu masalah Disebutkan peternakan, ada perselisihan tentang masalah perhitungan ternak, bukan masalah zina. Kenapa mereka harus lompat pagar? Ayo, aku minta di mana Nabi Daud itu berzina seperti diceritakan di kitab kau itu mana? Orang ini. Ayo, Siapa dua orang itu? jawab. Di mana? Di mana di Al-Quran? Siapa Ada dua nggak orang? ditemukan? Kalau nggak ada kamu ngarang. Ayo. Sudahlah mencipta kau tidak kau sadari so. Sudahlah kau mencipta tidak kau sadari so. Kau. Ya. Masuk orang-orang Kagak ada Nabi di dalam Al-Quran disebut jelek sampai berzina, kagak ada deh. Ya. Kalau kau tidak mencipta, Macam kau. Kagak ada disebutkan di Al-Quran Nabi Daud berzina, kagak pernah. Macam. Ya. datang kepada Daud itu siapa? Hal itu ya teman-teman berarti membuktikan bahwa Al-Quran tidak menciplak ya. Tidak menciplak karena tidak ada cerita Nabi Daud berzina di Quran seperti di Bible. Kenapa Nggak cerita ada. itu mirip? Kenapa cerita itu mirip? Nggak ada. Mirip. Kata kamu mirip. Dusta ngarang kau. Betul. Ayo mana. Ada Secara dua orang- tekstual mana? Betul tidak bahwa Ayo. ada dua orang yang ribut masalah kambing? Mana? Secara tekstual mana Nabi Daud berzina? Jong macet. Pada akhirnya Daud tersungkur sujud dan bertobat. Kenapa? Ayo. Kenapa? Itu masalah kezaliman tentang masalah hitungan peternakan, oke? Yang aku tanyakan sama kamu, Siapa? di mana dalilnya Kalau bahwa pertanyaan Nabi saya, siapa Daud orang itu itu? berzina mana? Zong, macet. Ini yang saya bilang teman-teman ya, menjiplak secara keliru. Macet rupanya. Makanya ngibul terus kau. Teman-teman ya, yang datang kepada Daud itu adalah Ngibul satu orang terus. yang bernama Nathan. Gak bakalan bisa kau Disya, serang Quranku gak bakalan bisa, pakai kitab wartawan gak bakalan bisa sesuatu yang betul-betul terjadi. Nathan membawa sebuah umpama tentang adanya. Ayo di mana? Nah, Ayo jangan Quran dikatakan ada dua orang sungguhan. Mana? Dua orang sungguhan. Mana dikatakan di situ? Orang lompat pagar kagak disebut berzina juga. Kenapa dikatakan lompat pagar, Sob? Untuk apa? Sob? Orang lompat pagar bukan berzina itu. Ya, kenapa mereka harus lompat pagar? Ayo. Kenapa mereka harus lompat pagar? Carikan Jawab. tekstualnya Nabi Daud berzina itu mana? Jawab. Coba. Jangan zong, bikin malu. Mereka harus lompat pagar. Jawab. Bikin malu ntar. Jawab. Kenapa mereka harus lompat pagar? Ayo. Jangan ngarang kau. Sob, kenapa mereka Mana harus Nabi lompat pagar, Daud Sob? berzina itu mana? Kata kamu kan Al-Quran menciplak Bible. Ya, Nabi Daud berzina di Quran mana? Oke, gini saja, biar enak. Gimana kalau kita pakai waktu? Iya. Ya, biar gini. Kan nyerah juga teman-temannya. Macet nyerah juga dia. Ya. Jadi diskusi anak. Di awal tadi aku kasih, ayo 5 menit kamu, 5 menit aku. Jadi diskusi Kagak mau. Gini, walaupun kita tidak pakai waktu, mulai macet kayak gitu dah. walaupun Mulai kita macet tidak kayak pakai gitu. waktu, kita bicaranya harus gantian. Itu tadi saya bilang sama-sama Mulai dewasa. besar. Kalau kita bicara bareng-bareng seperti ini, tidak ada yang didengar. Macet masalahnya kamu. Bukan macet. Macet. Kamu mengatakan di mana di situ Daud berzina, betul?
Mana? Saya jawab, di dalam Samuel Mana? 2 Samuel yang datang kepada Daud itu adalah Nathan seorang diri. Dia membawa sebuah perumpamaan tentang adanya dua orang, satu hanya memiliki seekor domba, satunya hanya memiliki 99. Nah, yang memiliki 99 ini mengambil satu-satunya domba kepunyaan si orang yang lain itu. Lalu Daud marah dengan berkata, sesungguhnya orang itu harus dihukum mati. Lalu Nathan berkata, engkaulah orang itu. Lalu dikatakan di situ, kau mengambil istri orang, bla 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 bla. Akhirnya Daud di situ bertobat. Kagak ada disebutkan di Quran di situ kau mengambil istri orang, kagak ada. Sebentar, Sob. Macet, Saya belum selesai. ngarang. Sabar, Sob. Sabar, Sob. Saya belum selesai. Jangan kau panik. Jangan kau panik. Ngarang. Jangan kau panik. Gitu, Atau saya ngarang. bacakan. Kagak ada di Quran disebutkan Baik, saya bacakan. bahwa Nabi Daud ngambil istri orang, Saya kagak ada. bacakan. Saya bacakan. Zong. Saya bacakan. Makanya Sob, Zong. kalau saya ngomong, Ayo, kamu dengarkan. ngarang. Ketika saya bicara, kamu dengarkan. Saya jangan tidak apa lagi mengatakan kau. itu Ayo. tertulis. Dengarkan, Sob. Saya Apa? tidak mengatakan itu tertulis di dalam Quran, karena Quran Mana itu tidak mana pernah sesuai menyebutkan. tuntutanku mana? Gimana? Mana sesuai tuntutanku mana? Ya, tuntutanmu adalah mengenai Injil bahwa surat Sot 21 sampai 25 tadi Gak ada adalah sama. penciplakan. Yang kutuntut sama kamu mengatakan Nabi Daud berzina karena Al-Quran mengutip dari Bible. Sekarang kutanya sama kamu, di mana ayatnya Nabi Daud berzina ngambil istri orang di Quran mana? Sudah? Sudah? Udah. Oke, kenapa Daud tersungkur sujud dan bertobat? Iya, aku tanya dalil. Loh, Di mana dalilnya kayak gitu ada? Sob, di Di dalam mana buku dalilnya tafsirnya ada? itu tentang perzinahan, betul atau tidak? Ngarang. Macet, macet, macet. Kok macet? Kalau saya buktikan bahwa di dalam kitab-kitab tafsirmu itu mengenai perzinahan gimana? Ngarang, macet kau des. Enggak, Sob. Kalau saya buktikan dari buku-buku tafsirmu bahwa itu tentang perzinahan Mana, gimana? mana? Ada nggak dikatakan di Quran surah Sot itu Nabi Daud berzina? Berarti Mana? kitab tafsir itu bohong. Mana mananya? Jangan ngarang kau. Ngarang lagi, ya ngarang lagi. Saya tanya dulu sama kamu, berarti kitab-kitab tafsir itu bohong? Apanya? Aku nggak mau bahas yang lain dulu. Oh, Kau tuntut sekarang mana tafsir harus dibuka Al-Quran laut, membuktikan saudara-saudara. menciplak Bible. Nabi Kitab Daud berzina tafsir itu harus mana? dibuka laut, saudara-saudara. Mana? Jangan ngarang kau. Bahaya ini saudara-saudara, bahaya saudara-saudara. Pengarang sejati kata teman-temanku. Des, di sini yang tulis Jong Pencet itu tombol lari. 4.000 loh, Des ya. Pencet 4.000. Timbal lari, Sob. Tuh ada Pencet tombol tombol lari lari. di bawah tuh, Des ya. Pencet tombol lari. Tuh, tombol lari di bawah, Des. Mencet Silakan. tombol lari, Kau udah dapat saudara-saudara. dibuktikan kau. Oh, ya. Sob, sekarang intinya Mana begini, Sob. buktiin Sekarang, sama aku. Aku gini, gini. akan tetap menuntut Dengar. kamu. Oke. Kamu bisa buktikan Nabi Daud Baik. berzina di Quran mana, Baik. tekstual dalilnya Baik. mana? Gini, sekarang gini. Kita pakai waktu karena kita tidak ada yang mengalah. Kita pakai waktu gimana? Udah macet Sebentar. pakai waktu. Jangan ketakutan sebentar. Karena tidak ada yang mengalah. Tadi kan saya bilang waktu 5 menit tapi kita sama-sama mengalah, sama-sama dewasa. Tapi karena tidak ada yang mengalah, gimana kalau pakai waktu? Gimana? Sebentar. Aku tanya penontonku. Gimana teman-teman? Lari, pencet tombol lari. Gimana teman-teman? Lari. Ayo, edisi udah kenyang. Lari. Pencet Gimana tombol teman-teman? lari. Pencet Jangan mau tombol lari. diatur katanya. Pencet lari. Gak usah kata Lari. penontonku, kamu kosong katanya. Ayo. Lari. Kalau kau bisa buktikan Lari. sama Pencet. aku, di mana dalilnya Pencet Nabi lari. Daud itu berzina Kita seperti pakai yang waktu. kau Gimana? katakan, Pakai waktu, betul gak? Pakai waktu? Pakai waktu. Coba buktikan aja, Berani, kagak usah pakai pakai waktu, waktu, yuk. kagak perlu.
Berani nggak pakai Dalilnya kamu sebutkan di mana? Lari. Dalilnya kamu sebutkan di mana? Ayo, silakan. As-Saad ayat 21 sampai 25. Kagak ada di situ. Baik. Sekarang Kagak ada. tersyukur sujud dan bertobat. Tersungkur sujud apakah berzina? Ya, karena apa? Apa sebabnya? Mana? Dalilnya Sebabnya Nabi apa? Daud berzina mana? Sebabnya apa? Ayo. Tersungkur sebab itu bukan dia berzina. Tersungkur sujud dan bertobat apa? Tersungkur dan sujud itu bukan berzina. Kau paham bahasa Indonesia kan? Sebabnya apa? Kau paham bahasa Indonesia sujud apa? Tersungkur apa? Kan? Saya tahu Ayo. bahwa tersungkur sujud. Kenapa kau balik cocok logi ayat? Kenapa? Kagak ada kata zina. Pertanyaan saya, Kau cocok logi ayat gitu. Cocok logi ayat tersungkur dan bersujud disebut berzina. sebab Cocok logi itu ya, bersujud dan tersungkur disebut zina. Itu kau belajar di mana? Kita kasih dia match. Ayo, silakan. Mabuk Berani kau. pakai waktu? Ya. Berani pakai waktu? Apanya? Berani pakai Apa waktu? lagi ini? Match lagi. Buat Berani apa pakai coba waktu? kau kagak bisa buktiin kenapa? Tidak berani dia sudah. Terima. Kau kagak bisa buktiin kayak gimana? Dari tadi aku tuntut udah 2 kali match ku kasih kamu. Ya Nggak berani. kagak Ini ada dalilnya Nabi Daud berzina. Di mana di Quran kayak gitu? Pencet tombol lari. Coba. Zong, masalahnya zong. Oh tuh 5.365 menuliskan Edis Zong. Ditolak. Iya, kalau aku kasih 2 match, kagak ada dalilnya Nabi Daud berzina. Berapa orang di situ yang nonton, Sob? 5.000. Zong katanya kamu. 5.000. Di sini 3.000. Zong katanya kamu tuh. Artinya ada 8.000. Zong. Dengar. Zong. Artinya ada 8.000 yang nonton. Zong, ya. Di depan hadapan 8.000, Iya. Yusuf PA lari terkencing-kencing. Aku masih ada di sini. Ayo. Kagak ada sejarahnya aku lari sama kamu, kagak ada. Ya, Terima kagak match bakalan saya. ada sejarahnya aku lari. Terima match saya. Biarkan saya 5 menit membuktikan gimana? Kejang. Oke, 5 menit aku saya kasih buktikan 1 gimana? match lagi, sebutkan dalilnya, oke? Oke, 5 menit saya bicara ya. Oke. 5 menit saya Ya, bicara ya. kita lihat ya. Baik. Ada nggak dalilnya Baik. bahwa Al-Quran menciplak Bible? Nabi Daud berzina di mana dalilnya di Quran? Silakan. Sudah belum? Di mana dalilnya Sudah. Nabi Daud berzina? Silakan. Sudah belum? Sudah belum? Udah, sebutin dalilnya dulu. Di mana ayatnya? Ya, baik ya. Jadi gini. Kalau Yusuf minta tulisan berzina, jawabannya tidak ada. Yang kita bahas di sini adalah Allahu Akbar. Terima kasih Terima kasih. Ya Allah, Nabi Daud orang benar ya Allah. Jangan sampai ada tuduhan beliau berzina ya Allah. Terima kasih Des. Ya, terima kasih. Terserah kau mau ngomong apa lagi, terserah situ ya. Ya, terserah kau. Aku tutup. Pencet tombol lari. Dah, aku tutup mic. Kau habiskan waktunya ya. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya diakui juga. Sob, pencet tombol lari, Sob. Pencet. Akhirnya saudara-saudara, dia melarikan diri dari arena sebelum selesainya pertandingan. Oke, baik ya. Jadi teman-teman, kisah tentang 2 orang, sebenarnya bukan 2 orang yang datang kepada Daud itu, menurut sejarah bangsa Israel adalah seorang nabi bernama Nathan. Dan Nathan memang sudah kenal dengan Daud sejauh sebelum peristiwa ini, mereka sudah saling kenal. Di mana Nathan ini adalah nabi yang diutus oleh Tuhan datang kepada Daud dengan membawa perumpamaan tentang 2 orang. Ya, 2 orang yang itu orangnya tidak ada. Itu hanya sebuah ilustrasi. Tapi di dalam Quran, bayangkan, di dalam Qurannya Yusuf yang tentu saja menjiplak dari Injil dari 2 Samuel 12 ini, dikatakan begini, ada 2 orang datang menemui Daud dengan cara melompat pagar.
Sob, dalam rangka apa Sob Quran menulis bahwa dua orang ini harus melompat pagar? Saya tanya sama kamu, jelaskan secara logis kenapa mereka harus lompat pagar dan siapa dua orang ini? Ya gini, raja jangankan zaman dulu, zaman sekarang kalau kau berani Sengaja saya tutup mic, gak apa-apa. Biar dia suruh habiskan waktu. Ya teman-teman, suruh habiskan waktu gitu. Yang penting udah diakui. Ya, gitu. Ya. Menjiplak secara Saya tutup mic dulu. Artinya diakui. Berarti Al-Quran tidak menjiplak Bible. Ya. Dan Nabi Daud bebas dari tuduhan Kristen bahwa Nabi Daud berzina, diakui Edis tidak ada di Al-Quran. takut dia. Ya, nah, tepuk tangan dulu. Ya, alhamdulillah ya Allah. Ya, silakan habiskan bis waktunya Dua ya. orang ini dia harus melompat pagar. Perhatikan, ada dua orang harus lompat pagar untuk menemui seorang raja. Sob, nggak usah masa lampau. Di zaman sekarang aja, Sob, kalau kau berani lompat pagar istana, mati kau pasti di tempat, ditembak kau, mati, selesai kau pasti. Dari mana jalan ceritanya lompat pagar menemui seorang raja? Dua orang ini, siapa dua orang ini kok berani-berani lompat pagar? Zaman dulu Sob, itu lebih kejam peraturan, nggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada namanya hak asasi manusia. Zaman dulu raja kalau bilang mati kau mati. Keluargamu dibantai-bantai semua. Zaman dulu, ya. Zaman sekarang ada hak asasi manusia. Kalau zaman dulu nggak seperti itu Sob, sama kayak Korea Utara sekarang, ya. Ini Daud ini raja Sob. Kok bisa-bisanya ada dua orang lompat pagar datang kepada Daud ngomong, jangan takut, macam Daud anaknya dia aja. Raja ini Sob, raja. Raja, kau bilang jangan takut. Siapa dua orang ini? Lalu mengatakan kami berdebat bla 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 bahwa dia punya 99, mirip sekali dengan yang ada dalam Lukas 2 Samuel 12. Nah, sekarang pertanyaannya Sob, kalau memang itu bukan menjiplak secara keliru, menjiplak secara amburadul, saya tanya sama kamu Sob, siapa dua orang ini yang misterius ini? Dan kenapa di situ Daud tersungkur, sujud dan bertaubat oleh dua orang yang tidak jelas ini, yang berani-beraninya berkata demikian kepada seorang raja yang punya negara itu? Silakan. Des, kutanya kau perlu ambulan gitu. Perlu ambulan. Itu saja pertanyaanku sama kamu. Perlu ambulan kagak? Si Ucup meninggal. Kau perlu ambulan atau kagak? Coba jawab sama aku. Ya. Meninggal. Ayo Des, aku tanya sama kamu satu hal saja. Kau perlu ambulan atau tidak? Nah, Tidak alhamdulillah ya Allah, kebenaran Al-Quran kau bukakan dengan pengakuan Edis ya, bahwa Al-Quran tidak menjiplak Bible dan Nabi Daud lepas dari tuduhan berzina yang ada di ajaran Kristen. Ya, alhamdulillah, subhanallah, para nabi itu adalah orang yang dijaga Allah, bukan orang yang dihinakan oleh Kristen, bukan ya. Alhamdulillah ya Allah. Kau perlu ambulan atau kagak? Kalau kau perlu ambulan, biar kau panggilin. Ya. Ayo, tanya kau satu hal. Kau perlu ambulan atau tidak? Sabar dua. Sudah kagak perlu lagi diskusinya karena kau sudah akui. Ya, sudah akui itu enggak perlu lagi ada yang didiskusikan. Ya, itu aja. Siapa? Ayo. Kau perlu ambulan atau kagak? Udah, itu aja yang kutanya sama kamu. Tidak berani. Ucup panik. Ucup panik. Oke, selesai. Zong, akhirnya ngaku juga gitu ya, Ya teman-teman ya, akhirnya si Ucup tidak berani menjawab. Udah Des ya, biar kau nyenyak tidur ya, biar kau nyenyak tidur ya. Ntar kau panggilin ambulan kalau kau perlu ya. Menemui Daud. Ayo. Kenapa mereka harus lompat pagar coba? Des, kagak perlu lagi ada yang didiskusikan tentang masalah itu, kagak perlu lagi Des, kamu sudah ngakuin gitu ya. Saya bacakan ya. Apakah itu memang
ada kitab kamu itu yang kau kasih ke aku itu kagak laku Des ya. Kalimat tersebut dimulai dengan kalimat mana kau jawab saja, silakan jawab. Kau perlu ambulan atau kalimat kagak? tersebut tidak pernah ditutup dengan kesimpulan. Gimana teman-teman? Gimana? Ambulan mana? Ambulan mana buat Edis? Untuk apa hal tersebut ditanyakan? Kagak perlu lagi diskusi, sudah kau sudah akuin masalahnya. Yang ditanya buat apa lagi kita diskusikan itu? Adalah mengapa dua orang yang malu kepada Nabi harus melompat pagar? Malu, macet. Apakah ini cara yang malu, etis? zong gitu. Coba renungkan sejenak. Zong, malu, macet. Jika ada dua orang yang perlu tidak Anda kenal, perlu ambulan gitu. Anda dengan cara melompat pagar. Bukan ini suatu perbuatan yang lancar dan tidak berat. Perlu ambulan kau. Lagi pula Daud adalah seorang ayo kau perlu ambulan pada sejarah raja-raja. Jangan panik Des, jangan panik. Pasti dikawal oleh pasukan pengawal. Bahkan Des, daripada kau teruskan nanti tambah malu Des. Ini memang fakta sejarah. Tambah malu nanti kalau diteruskan. Ada perserikatan bangsa-bangsa. Iya. Sampai ke PBB di bawah Edis. Minta dan menerima upeti tambah malu kau Des ya. Takluk kepada kerajaan sampai PBB di bawah Edis ya. Kehidupan zaman dahulu. Keadaan seperti itu membuat posisi seorang raja menjadi orang yang sangat-sangat rentan dicelakai oleh perlu ambulan atau kagak? Untuk makan dan minum saja. Kau perlu ambulan atau kagak Des? Haruslah melewati uji coba. Ayo, silakan Anda jawab ya. Kalau perlu ambulan kau panggilin sekarang. Masakan dan minuman tersebut berbahaya. Oke lah Des ya, daripada kau malu berlama-lama terus tidak ada juga lagi yang kita diskusikan. Kalau gitu ya aku mau cari korban yang lainnya, Kristen lainnya di rumahku ya Dis ya. Terserah kau mau framing aku lari atau kagak ya, terserah. Yang penting kebenaran sudah terbuka ya. Masih kita lanjutkan ya. Kebenaran sudah terbuka. Panas dia panas. Oke Dis ya. Aku mau cari korban lain dulu. Jangan malu ya. Nanti kalau diteruskan ntar tambah malu Dis ya. Kalau tidak percaya, saya pamit dulu ya teman-teman. Dadah. Kalau Anda mau framing saya kabur silakan gitu ya. Kagak perlu lagi, dia sudah akui masalahnya ya. Dia sudah mengakui bahwa Al-Quran tidak menciplak Bible karena tidak ada tertulis di Al-Quran Nabi Daud berzina, kagak ada ya. Udah dia akui, berarti patah semua sudah argumen dia. Kagak perlu lagi ada yang didiskusikan ya, kayak gitu. Kalau mau nanti Edis silahkan berdiskusi dengan saya dengan tema yang berbeda, bukan hal itu lagi. Kalau sudah diakui kebenaran Al-Quran, ya ngapain lagi memperpanjang diskusi, kan kayak gitu. Nanti malah tambah malu dia. Oke ya teman-teman, ya itulah kalau cara menghadapi Edis kayak gitu ya, jangan terbawa gitu. Karena saya kenal Edis sudah lama, sekitar 5 tahun lebih ya. Jangan terbawa sama Edis ya. Mencret Edis kalau kita jabanin. Gak bisa lagi dia undang. Puas saya sama Edis sebelum ini, puas ya. Awal-awal kan dia muter mulu tuh ya, muter sana sini sampai kita paksa. Ada nggak kamu akui nggak di Al-Quran Nabi Daud itu berzina? Ada nggak tertulis di Al-Quran? Akhirnya ngaku juga, kagak ada. Kagak ada ya. Kalau kagak ada berarti sudah kan kayak gitu, selesai diskusi kita udah teman-teman.